Gerindra siap pasang badan untuk Jokowi, PDIP diolok-olok, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Habis manis sepah dibuang, perumpamaan buruk ini tepat sekali ditamparkan ke muka oknum-oknum PDIP yang akhir-akhir ini seperti berupaya menghancurkan reputasi Presiden Jokowi yang sedang sulit di masa pandemi ini. Adalah Effendi Simbolon CS yang sok pintar atau kemintar mengkritik Jokowi karena tidak menerapkan lockdown sejak awal COVID-19. Orang ini ingin jadi pahlawan kesiangan atau baru bangun tidur. Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Semua negara sudah terpapar dengan tingkat keparahan masing-masing. Semua negara melakukan caranya masing-masing untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hingga kini belum ada satu negara pun yang dapat dikatakan bebas 100%. Berbagai daya upaya dilakukan pemerintah setiap negara sesuai situasi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya politik masing-masing. Awalnya ada negara yang langsung memberlakukan lockdown dan sebagainya itu, bahkan ada yang bolak-balik melakukan lockdown. Namun hingga kini sudah berjalan vaksinasi di seluruh negara. Namun belum ada satupun negara yang dapat dikatakan bebas dari COVID-19. Singapura yang sempat mengatakan menganggap COVID-19 sebagai flu biasa tiba-tiba mengumumkan terjadi lonjakan kasus lagi dan melakukan lockdown. Hal yang sama terjadi di negara kecil Brunei Darussalam. Kesultanan yang jumlah warganya tidak sampai 1 juta jiwa ini sempat menyatakan bebas dari COVID-19. Maklumat itu tentu saja disertai puja dan puji pada Tuhan. Tapi belum lama ini diberitakan muncul kasus baru lagi, sehingga diberlakukan lagi kebijakan yang tidak disukai masyarakat. Jadi, menangani COVID-19 ini bukan semata soal lockdown, karena memang tidak terbukti efektif juga. Yang efektif sebenarnya adalah partisipasi dan kesadaran penuh setiap individu, seperti dilakukan masyarakat Selandia Baru. Tapi Selandia Baru bukan Indonesia. Pulau kecil di sebelah tenggara Australia ini dihuni hanya sekitar 5 juta penduduk. Tingkat pendidikan, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat di sini pun jauh berbeda dengan orang kita kebanyakan. Dan yang perlu dicatat, di Selandia Baru tidak ada kadrun. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sudah tepat melakukan kebijakannya. Mungkin tidak sempurna, namun itulah yang tepat untuk kondisi bangsa ini. Tentu tidak semua orang sepakat atau sepaham, tetapi pemerintah sebagai pemegang otoritas harus tegas dan teguh dengan keyakinannya. Apalagi cara yang ada di benak orang lain pun belum tentu akan ampuh jika diterapkan. Belum lagi jika ada 1000 kepala dengan idenya masing-masing yang saling berbeda dan semua memaksakan bahwa pendapatnya yang benar. Lalu siapa yang harus diikuti? Maka biarkan saja pemerintah dengan caranya, siapapun boleh saja mengajukan usul. Tapi setelah 2 tahun berjalan, lalu menuduh pemerintah melanggar konstitusi karena tidak lockdown sejak awal pandemi, itu gaya khas si blow-on. Masih mending cara si Agus yang sejak awal pandemi memakai tangan putrinya untuk menulis surat ke Jokowi, minta lockdown, pakai bahasa Inggris pula. Munculnya oknum-oknum kader PDIP yang ujuk-ujuk seperti menyerang Jokowi memang sangat mengejutkan. Heboh, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok ingin menyudutkan Jokowi soal bandelnya COVID-19? Padahal ini masalah global, tapi pasti ada asap jika ada api. Dalam konteks kekinian, ada baliho, ada kritik. Lalu apakah demi baliho, lalu Presiden Jokowi harus disasar? Kok tidak nyambung amat ya? Sebagai kader partai pendukung pemerintah, janganlah seperti perumpamaan habis manis sepah dibuang. Jokowi yang sudah tidak bisa memperpanjang periodenya lagi, mungkin tidak punya efek lagi buat mendongkrak perolehan suara partai pada pemilu 2024 nanti. Tapi jangan lantas melupakan efek yang ditimbulkan Jokowi pada 2 pilpres yang lalu, di mana PDIP memperoleh suara yang signifikan. Itu namanya kacang lupa kulit. Di tengah posisi Jokowi yang sepertinya hendak dikucilkan kawan-kawan sendiri, datanglah kader dari parpol lain yang malah dengan gagah berani menyatakan kesiapannya pasang badan untuk Jokowi. Dialah Arief Poyono, politikus Partai Gerindra. Orang yang kelihatannya sudah bertobat dari berbagai kebohongan politik beberapa waktu lalu itu kini memberikan pembelaan kepada Jokowi yang sedang diserang oleh oknum politisi senior banteng. Kata si Arief, pemerintah mempunyai sederet alasan sehingga tidak menerapkan lockdown di masa pandemi ini. Arief menilai bahwa permintaan Effendi Simbolon DKK soal lockdown itu kurang pas dan tidak mencerminkan sikap sebagai anggota koalisi pemerintah. Lanjut Arief, pemerintah tidak menerapkan lockdown karena negara tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Masih menurut Arief, apabila lockdown diberlakukan, maka dalam hitungan minggu Jokowi digulingkan. Penulis sebagai simpatisan PDIP sejak zaman bahela sangat malu oleh sikap dan statement Arief Poyono ini.
Dia yang adalah kader partai lain yang kebetulan berkoalisi dengan pemerintah tapi malah berpikiran untuk menjaga dan melindungi pemerintah Jokowi dari serangan para oposisi dan lawan-lawan lainnya yang sejak dulu tampak buas dan bernafsu menghabisi Jokowi. Ini justru para kader partai pendukung sendiri yang sepertinya hendak menjerumuskan Jokowi supaya dihabisi oleh lawan-lawan politiknya. Jika dia menerapkan lockdown, seorang kader Gerindra tampil membela Jokowi pada saat seperti ini, bahkan menyatakan siap pasang badan. Hal itu sama saja dengan PDIP senang dijadikan bahan olok-olok dan diajari tentang bagaimana cara berpolitik yang baik dan benar oleh kader parpol lain. Sungguh memalukan. Bagaimana menurut Anda? Dua Jokowi Ahok tampar Amin Rais, blok Rokan resmi jadi milik Republik Indonesia. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Tuduhan Jokowi anti-asing kerap dilontarkan berbagai pihak, terutama oleh para pendemo dan netizen kadrun yang dulu kita sebut kampret. Entah sudah berapa kali ada demo yang isinya menuduh Jokowi sebagai anti-asing. Misalnya demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bandar Lampung pada bulan April 2015. Lalu oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI dalam aksi demo mereka pada bulan Mei 2015. Juga oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya dalam aksi demo mereka pada bulan Maret 2015. Tuduhan anti-asing ini terus saja mengemuka, padahal Presiden Jokowi sudah membuktikan berbagai usahanya untuk membalikkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke tangan bangsa Indonesia. Sementara yang dulu bikin sumber daya Indonesia dikelola dan diambil negara asing bukannya di zaman Presiden Soeharto. Kok para pendemo itu tidak pernah menyebut Soeharto sebagai anti-asing? Amin Rais yang kerap menyuarakan agar Jokowi turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia selalu melontarkan berbagai tuduhan keji kepada Jokowi. Merasa lebih tahu cara mengelola negara ketimbang Presiden Jokowi hingga pada suatu momen. Di pertengahan tahun 2018, Amin Rais pun menantang nyali Presiden Jokowi. Waktu itu Amin Rais masih menjabat sebagai petinggi PAN. Kalau betul blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin Rais. Tantangan Amin Rais ini langsung dijawab pemerintah waktu itu dengan menyatakan akan menyerahkan pengelolaan blok Rokan ke Pertamina. Tentu saja itu baru pernyataan, belum terrealisasi. Amin Rais bisa jadi sudah malu tantangannya dijawab pemerintah. Namun karena belum jadi kenyataan, Amin Rais pun masih punya muka untuk berbagai macam kelakuan tak elok yang dia pamerkan menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, hari ini tepatnya jam 00.14 tengah malam atau dini hari tadi, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, unit usaha PT Pertamina Persero secara resmi telah melakukan alih kelola blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Jika dihitung sejak barel minyak pertama kali diangkat pada tahun 1952, maka sudah sekitar 70 tahun blok Rokan dikuasai oleh pihak asing. Produksi minyak mentah yang sudah diambil dari blok Rokan selama 70 tahun ini mencapai belasan miliar barel. Blok Rokan disebut sebagai harta karun migas Indonesia. Produksinya pernah menembus 1 juta barel per hari pada masa puncaknya pada tahun 1973. Sekarang ini blok Rokan yang luasnya 6.453 km persegi ini menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Dan untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola ini, Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Presiden Jokowi dibantu oleh jajaran Pertamina bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menuntaskan pengambil alihan ini. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah membubarkan mafia minyak Petral yang konon disebut dilindungi oleh SBY. Lalu Jokowi juga mengambil alih blok Mahakam. Presiden Jokowi juga menjalankan program BBM satu harga yang menyamakan atau menurunkan harga BBM di pelosok-pelosok Indonesia sehingga sama dengan harga umum. Tentunya yang paling epik walaupun bukan termasuk migas, tapi perlu disebut adalah ketika Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Dan sekarang soal blok Rokan sudah dituntaskan. Dengan kata lain, tamparan keras sudah dilayangkan dengan sempurna ke arah Amin Rais serta para pendemo dan gerombolan kadrun yang selalu menyebut Jokowi anti-gasing. Gimana rasanya?
Pedas kan? Sosok yang kalian tuduh dan fitnah macam-macam, yang kalian suruh mundur padahal sudah banyak pembangunan Indonesia hingga ke pelosok, yang jalan tolnya, bandaranya, pelabuhannya dan jembatannya turut kalian nikmati, yang tidak pernah membalas tuduhan dan fitnah kalian dengan proses hukum, melainkan dengan hasil kerja yang bermanfaat buat rakyat. Sekarang kembali menampar teriakan-teriakan kalian. Sementara kalian sudah berbuat apa buat negara dan bangsa ini? Selain demo, teriak-teriak di jalan, bahkan hingga merusak fasilitas umum ketika berdemo, apa yang sudah kalian berikan buat negara? Lain kali kalau mau demo atau menuduhkan fitnah ke Presiden Jokowi, jangan lupa ngaca dulu. Jangan lupa ya, nanti pada tanggal 17 Agustus 2021, mengingat momen resminya alih kelola Blok Rokan ini sebagai hadiah buat bangsa dan negara dalam rangka HUT kemerdekaan RI dari Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?